Shalom Bapak Ibu Saudara, mari kita saksikan pengumuman kegiatan gereja. Ibadah Raya Umum masih akan dilaksanakan secara online. Informasi kompak, informasi rekening gereja, dan informasi jemaat yang berulang tahun bisa Bapak Ibu Saudara lihat di Warta Jemaat Digital. Pelayanan kepada jemaat tetap akan berjalan semaksimal mungkin. Nomor telepon Sekretariat Gereja ada di Warta Jemaat Digital. Demikian pengumuman gereja selama sepekan. Informasi selengkapnya bisa dibaca di Warta Jemaat Digital. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Haleluya. Kita memasuki minggu pertama bulan 11. 2 bulan lagi kita akan masuk segera akhir tahun. Mari kita tetap semangat beribadah dengan penuh sukacita. Alami kasih dan kuasa Tuhan di mana kita mengikuti ibadah online pada hari ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, kami mau bersukacita di atas segala keadaan yang sedang kami alami. Kami percaya kuasa Tuhan memampukan kami untuk kami tetap bersukacita di dalam Tuhan. Kami minta berkat Tuhan untuk ibadah kami pada hari ini. Urapi hamba-hambamu yang melayani dalam ibadah hari ini. Kuasa Tuhan bekerja melalui ibadah kami. Setiap kami, jemaatmu, umatmu yang mengikuti ibadah boleh mengalami lawatan Tuhan, mengalami kasih, kuasa dan kebenaran Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang mengalami kelemahan diberi kekuatan baru, dan pemulihan terjadi. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau memberkati, dan kami memulai ibadah kami dengan satu nama yang ajaib, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bersama katakan amin. Selamat beribadah bagi Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Mari bersama-sama kita akan menikmati hadirat Tuhan, pengorbanan Tuhan di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Kita mau datang persembahkan pujian yang indah baginya. Terima kasih Tuhan. Terpuji namamu kekal selama-lamanya. Kami mau datang memuji menyembahmu Tuhan. Dengan darahmu kau tebus dosaku, dengan nyawamu kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milikmu. Akulah dengan darahmu, dengan darahmu kau tebus dosaku, dengan nyawamu kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milikmu. Akulah Yesus, 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 ku berseru. Yesus kami panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, katakan Yesus, 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 ku berseru. Yesus kami memanggilmu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Kami mau datang memuji-Mu Tuhan. Dengan darahmu kau tebus dosaku, dengan nyawamu kau tukar seluruh hidup kami. Kini aku sepenuhnya milikmu. Aku katakan sekali lagi, dengan darahmu Yesus, dengan darahmu kau
Kau tebus dosaku dengan nyawamu. Kau tukar semuanya, semuanya milik-Mu Tuhan. Aku seru Tuhan. Yesus, 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 Ku berseru. Yesus, Yesus, mari panggil namanya. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Yesusku. Yesus, 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 Ku berseru. Mari datang memuji menyembah, panggil namanya yang kudus. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa. Kami semua Tuhan rindu akan hadirat kuasa-Mu. Yesus, 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 Ku berseru. Oh Yesus, kami panggil nama-Mu. Hanya padamu Tuhan. Yesus, Yesus, Engkaulah. Serukan Yesus, serukan Yesus. Yesus, 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 Ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, sekali lagi dengan segenap hati, segenap kekuatan. Yesus, Yesus, pengabdianku, pengabdianku, pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, pengabdianku Tuhan, pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah. Shikadadabaya shika, mari sembah, mari mengucap syukur, mari muliakan Tuhan, Dia yang selalu ada. Sanggup memulihkan, Kau sanggup mengadakan segalanya. Terpuji-pujilah Tuhan, terpujilah Kau Yesusku. Ini kerinduan kami, ini hati kami yang haus akan Engkau. Pegang tanganku, pegang Tuhan, terima kasih Yesus. Sungguh Engkau Bapa yang baik bagi kami. Sungguh Engkau yang Maha Kuasa, layak disembah, layak Kau Tuhan. Glory bagimu,
Yesus pegang tangan kami. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih. Haleluya Yesus. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan. Mari engkau yang ada di rumah, dimanapun saat ini berada, katakan Yesus. Oh, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan kami. Kepada Yesus, andalkan Dia. Bapa, jangan tinggalkan Engkau alasan. Selamat, mari angkat suara, angkat tanganmu, sembah Yesus. Haleluya. Erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih. Oh Bapa, ku tak dapat untukku hidup. Yesus, Yesus, berikan kemuliaan sorak-sorak bagi Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Setiap kita yang diberkati Tuhan, sekali lagi berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Mari tetap dalam kekuatan Tuhan, kuasa Tuhan. Kita datang memuji, menyembah Tuhan. Haleluya. Aku diberkati, aku diberkati. Mari tepuk tangan bersama-sama. Engkau sumber berkat kami, Tuhan yang perkasa. Katakan kasih setiamu, kasih setiamu nyata bagiku. Nikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Engkau Allah yang sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar. Aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahkan. Engkau yang ada di rumah, engkau yang ada dimanapun, terima berkat Tuhan. Aku diberkati, berkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Berikan sorak-sorak yang termeriah bagi Tuhan. Kasih setiamu Tuhan selama-lamanya, kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat-Mu Tuhan, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Engkau yang sanggup Tuhan, limpahkan
mengasihi Tuhan, musik memuji Tuhan. Oh, aku diberkati, aku dilimpahi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesusku. Mari katakan bersama-sama di hadapan Tuhan, sebab Allah sanggup, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya dalam anugerah-Mu Tuhan. Oh, sebab Allah sanggup, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya dalam anugerah-Mu. Sangat bersabar, terima berkat Tuhan, haleluya. Aku berkati, aku dilimpahi. Engkau sanggup Tuhan untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi. Tuhan menyediakan, aku diberkati, aku dilimpahi atas segala anugerah Tuhan bagiku. Berikan sorak-sorai baginya, sungguh sempurna berkat-Mu bagi kami. Oh Tuhan, berikan sorak-sorai bagi Dia. Haleluya, haleluya. Hati kami limpah dengan ucapan syukur Tuhan, karena kebaikan dan pertolongan-Mu, anugerah-Mu, kasih-Mu, darah-Mu yang telah menebus dosa kami. Engkau baik bagi kami Tuhan. Kami mau datang memuji menyembah-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur. Yesus, ku sembahkan. Yesus, Sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah Yesus. Yesus, ku sembahkan.
sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Katakan keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Kami sembah Tuhan lebih dari yang lain. Kami menginginkan Tuhan lebih dari yang lain. Kami mengagumi Engkau Tuhan. Sekarang Tuhan, lengkapi kami dengan berkat firman-Mu dalam ibadah hari ini. Urapi hamba-Mu Tuhan, singkapkan rahasia-rahasia firman-Mu. Kesegaran baru dari sorga mengalir, kuasa Roh Kudus nyata menjamah setiap hati. Bahkan yang sakit Tuhan sembuhkan, yang terbaring di rumah sakit, terbaring di rumah-rumah, di tempat tidur mereka, Tuhan menjamah. Ada sukacita dan kesembuhan. Berbicara buat kami hari ini Tuhan. Kami siap bukan saja mendengar, tapi setuju dan melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kami sambut berkat firman. Puji Tuhan, terima kasih untuk pelayan, pemuji, pemusik, penari. Tuhan berkati. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, setelah firman Tuhan disampaikan, kita akan sama-sama melaksanakan perjamuan kudus. Oleh karena itu Bapak Ibu, mungkin ada yang lupa, segera persiapkan secara mandiri perjamuan kudus kita. Dan nanti kita akan laksanakan setelah firman Tuhan disampaikan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada satu masalah yang serius. Jika seseorang belum mengalami pemulihan hati dari luka hatinya atau dari masalah dengan dosa masa lalunya. Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan judul Akar Pahit. Akar pahit. Kenapa tadi saya katakan ada masalah serius
Jika seseorang belum selesai dari persoalan pemulihan hati, karena hatinya pernah terluka atau karena persoalan dosa masa lalu, kenapa ada masalah serius? Karena orang seperti itu akan sangat mudah diserang oleh iblis. Dan secara perlahan atau cepat akan merusak dirinya sendiri. Kita akan membaca satu ayat pendahuluan untuk mendukung judul khotbah pada hari ini di minggu pertama bulan November. Judul khotbah pagi ini atau hari ini, akar pahit. Dengan judul selama 1 bulan yang kita akan dalami, yaitu pemulihan hati. Sembuh dari luka masa lalu. Kejadian pasal 4, satu ayat pendahuluan sebelum kita masuk kepada nats utama dan isi khotbah pada hari ini. Kejadian pasal 4. Ayat 5 sampai dengan 6. Dan ayat 8. 5, 6, dan 8. Kejadian pasal 4. Demikian firman Allah. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkan Tuhan. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Ayat 8. Kata Kain kepada Habil adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habil adiknya itu, lalu membunuh dia. Bapak Ibu Saudara, tidak perlu banyak contoh lain. Hidup Kain adalah contoh yang paling jelas tentang akibat jika hati yang bermasalah atau hati yang terluka tidak segera dipulihkan. Akibatnya adalah Kain bukan hanya marah, tapi membunuh Habil. Sekalipun, dengar baik-baik, kalau Anda baca ayat yang ke-7, dan saya tidak bacakan tadi supaya tidak terlalu panjang. Di ayat 7, sekalipun Tuhan memberi peringatan, mengingatkan Kain agar menguasai diri, jangan tergoda dan tertipu dengan dosa. Tentu di baliknya adalah pekerjaan iblis. Tapi Kain tidak menghiraukan. Akhirnya dia membunuh adiknya. Bapak Ibu sekalian, kita akan mempelajari tema yang telah Tuhan berikan khususnya di bulan November. Pemulihan hati. Secara khusus kita akan belajar tentang sembuh dari luka masa lalu. Dalam subtopik 3 bulan terakhir ini, Oktober, November, Desember, increasing in character, meningkat dalam karakter seperti Kristus. Bulan Oktober kita udah belajar tentang sifat atau karakter Yesus yang dikaitkan dengan misi. Dan bulan ini November, kita akan belajar tentang bagaimana karakter kita semakin hari semakin dibenahi, semakin baik, semakin dipulihkan. Dan itu akan kita hubungkan dengan pelajaran tentang pemulihan hati. Baca nats utama kita, Amsal 18 ayat 19. Amsal pasal 18 ayat yang ke-19. Demikian bunyi firman Allah, nats utama kita, Amsal 18 ayat 19, saudara yang dikhianati lebih sulit dihampiri daripada kota yang kuat. Coba saudara lihat perbandingannya dan analoginya. Saudara yang dikhianati itu jauh lebih sulit dihampiri ketimbang menghampiri kota yang kuat. Saudara sudah bisa membayangkan betapa sesuatu yang sangat serius yang harus kita pikirkan tentang persoalan hati yang terluka. Lanjut. Dan pertengkaran adalah seperti palang gapura sebuah puri. Mari saya akan uraikan dengan cepat dan kita akan mempelajari isi firman Tuhan dengan judul akar pahit. Bapak Ibu sekalian, dalam Amsal ini
Saya ingin mengajak saudara membaca atau memfokuskan diri kepada satu kata, dikhianati. Lengkapnya saya ulangi, saudara yang dikhianati lebih sulit dihampiri daripada kota yang kuat. Dikhianati Bapak Ibu dalam bahasa Indonesia masa kini, kalau kata dikhianati ini dalam terjemahan baru versi Lembaga Alkitab Indonesia. Tapi kalau dalam versi bahasa Indonesia masa kini, saudara ada kata yang lain yang dituliskan ganti kata dikhianati, yaitu disakiti. Jadi lebih jelas, dalam bahasa Ibraninya itu pasah. Pasah itu tersinggung. Ya, tapi dalam bahasa Indonesia tidak terjemahkan tersinggung. Tapi dalam bahasa aslinya dikhianati itu akarnya adalah, dalam bahasa aslinya berarti tersinggung. Jadi kalau saya ganti, saudara yang tersinggung, kira-kira begitu ya. Kalau dalam versi bahasa Ibraninya, lebih sulit dihampiri. Kalau dalam bahasa Indonesia masa kini, saudara yang disakiti. Kalau dalam versi terjemahan baru, saudara yang dikhianati. Sulit dihampiri. Lalu ada kata, yaitu pertengkaran adalah seperti palang gapura. Bapak Ibu, apa artinya sulit dihampiri dan apa artinya palang gapura? Saya rasa kita semua mungkin sudah bisa menduga dan memahami secara umum kiasan daripada palang gapura. Kalau dihubungkan dengan sulit dihampiri, saya rasa kita semua tahu. Tapi saya mau jelaskan, itu artinya menutup diri. Ya, sulit dihampiri atau seperti palang gapura sebuah puri, itu bicara tentang orang itu yang setelah disakiti, setelah dikhianati, setelah disinggung atau setelah tersinggung, dia akan menutup diri. Menutup diri terhadap apa? Bisa dia menutup diri terhadap permohonan maaf orang yang menyakiti dia, yang menyinggung perasaannya, dia nggak mau lagi terima. Itu seperti palang gapura. Itu yang dikatakan sulit dihampiri ketimbang menghampiri kota yang lebih kuat. Menutup diri dari apa? Bisa berarti juga menutup diri terhadap pergaulan. Dia mulai menarik diri karena merasa tidak nyaman dengan lingkungan yang satu di antara banyak itu menyinggung perasaannya dan dia tidak pernah mau lagi berdamai dengan orang itu. Lalu dia mulai menarik diri dari pergaulan. Lalu menutup diri dari apa? Bisa juga berarti menutup diri terhadap firman Tuhan, terhadap kebenaran Tuhan, terhadap sapaan kasih Tuhan seperti Kain. Ayat 4 dan 5 tadi kita baca, ayat 5 dan 6 tadi kita baca, ayat 7-nya Tuhan menyapa Kain tapi tidak digubris. Tuhan menyapa dia, lalu dia membunuh adiknya pada ayat 8. Jadi menutup diri itu juga bisa berarti menutup diri terhadap firman Tuhan, terhadap kebenaran atau sapaan Tuhan. Menutup diri juga bisa berarti Bapak Ibu, menutup diri terhadap kasih dan anugerah Tuhan. Nah, orang-orang yang tersakiti, orang-orang tersinggung, orang-orang yang dikhianati ini, ya, kondisinya akan menjadi seperti itu. Menjadi seperti apa? Menjadi seperti kota, menjadi seperti palang gapura. Tidak bisa lagi dibuka, tidak lagi bisa orang melewati tempat itu. Semuanya tertutup. Sulit untuk didekati. Nah, sekarang kita masuk satu pokok bahasan tentang akar pahit. Kitab Ibrani mengatakan tentang akar pahit. Mari kita baca. Ibrani 12 ayat 15. Ibrani pasal 12 ayat 15 tentang akar pahit. Dan ini tetap ada korelasinya dengan orang yang tersakiti, orang yang merasa dikhianati, orang yang merasa disinggung atau tersinggung. Dan itu ada kaitannya dengan persoalan akar pahit. Saya akan jelaskan buat saudara. Ibrani 12 ayat 15 demikian. Bunyi firman Allah. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Mari perhatikan, saya akan uraikan dengan cepat. Sebab setelah ini kita akan perjamuan kudus. Bapak Ibu sekalian, akar pahit dalam bahasa aslinya adalah ritsah. Ritsah ini adalah sumber.
Ritsah ini juga berarti mata air. Ritsah ini juga bisa berarti semacam sebuah bahan bakar yang jadi penyebab sesuatu menyala. Itu yang disebut akar. Ritsah. Mata air, sumber, bahan bakar atau penyebab sesuatu menyala. Dan Bapak Ibu sekalian, namanya akar, saya ajak saudara pakai analogi sehari-hari. Yang namanya akar, mayoritas pohon atau tumbuh-tumbuhan, akarnya tidak kelihatan. Ini bicara apa? Orang yang menyimpan rasa kepahitan karena tersinggung, dikhianati, ya, karena dilukai hatinya, itu adanya di dalam, tidak kelihatan seperti akar. Makanya itu bicara tentang sumber. Kadang-kadang kita cuma menikmati airnya saja, tapi kita nggak pernah pikirkan di balik beribu-ribu kilometer itu ada sumber yang tidak kelihatan, mata air di sana. Dan ini bicara tentang sesuatu yang tidak nampak, makanya disebut akar pahit. Sekarang tentang kata pahit atau kepahitan, bitter atau bitterness. Bapak Ibu sekalian, dalam bahasa aslinya disebut pikreah. Pikreah itu artinya kebencian. Jadi kalau saudara ingin tahu apa sih arti akar pahit, akar itu sumber, akar itu mata air, akar itu bahan bakar atau penyebab sesuatu yang bisa menyala, dan itu tersembunyi, tertutup, tidak terlihatan di dalam biasanya. Lalu pahit atau kepahitan itu artinya apa? Kebencian. Kejahatan yang luar biasa yang awalnya dari dalam. Pahit itu juga bisa berarti memberontak atau marah kepada Tuhan. Dan saudara jangan lupa ya, Ibrani pasal 12 ini khususnya ayat 15, kalau dihubungkan dengan ayat-ayat lainnya, ini bicara tentang kemurtatan. Berarti memberontak, kecewa kepada Tuhan. Ujungnya kemurtatan. Ini diingatkan supaya jangan muncul akar atau sumber atau sesuatu yang tidak nampak tapi ada, yaitu apa? Kepahitan. Apa itu kepahitan? Marah, kebencian, ya, kejahatan yang luar biasa atau pemberontakan kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian, Ibrani 12 ayat 15 ini bilang begini, jagalah supaya jangan ada seorang pun yang menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Berarti saudara, ya, dengar baik-baik, yang menyebabkan dalam diri seseorang muncul akar, sesuatu yang tersembunyi tapi ada, yaitu kepahitan, kemarahan, kebencian, pemberontakan, dan kejahatan yang luar biasa. Penyebabnya adalah apa? Penyebabnya menurut Ibrani karena menjauh dari kasih karunia Allah. Loh, gampang saja. Pak Pendeta, kalau saya disakiti, kalau saya disinggung, dan saya betul-betul terluka, tapi saya tidak menjauh dari kasih karunia, nah itu yang betul. Kamu akan disembuhkan. Persoalannya sebagian orang setelah disakiti, merasa dikecewakan, merasa dikhianati, menjauh. Itu yang tadi saya bilang, menarik diri dari pergaulan, menutup diri seperti palang gapura sebuah puri. Terhadap apa? Sapaan kasih Tuhan. Ini yang berbahaya. Ini yang diingatkan oleh kitab Ibrani. Nah Bapak Ibu sekalian, ketika orang menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, akan muncul akar kepahitan atau akan muncul akar pahit. Tadi saya sudah jelaskan. Andai kata dia tidak menjauh dari kasih karunia Allah, maka akar pahit itu tidak akan muncul. Kenapa? Karena kasih karunia Allah memulihkan hatinya. Tapi sayang sekali ada banyak orang memilih menjauh dari kasih karunia. Makanya muncul ayat ini sebagai peringatan. Yang ujung-ujungnya kalau dibiarkan orang itu murtad, menyangkal imannya Bapak Ibu. Ini yang bahaya. Kebencian, kekecewaan, ya, kemarahan, pemberontakan kepada Tuhan dan juga kepada orang-orang di sekitarnya yang dia anggap jadi penyebab dia marah, tersinggung dan kecewa serta kepahitan, itu akan muncul. Menjauhkan diri dari kasih karunia itu bisa disebabkan oleh berbagai hal. Ya. Jadi gini, kronologisnya. Misalnya,
Si A dikhianati, si A dikecewakan, si A disakiti. Ya, kalau dia tidak menjauh diri dari kasih karunia Allah, dia akan gampang dipulihkan. Tapi kalau dia menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, maka keadaannya itu menjadi persoalan serius, bahaya. Tadi dalam pendahuluan saya katakan, mudah sekali diserang dan dihancurkan iblis orang seperti ini. Selevel apapun, apalagi levelnya sudah tinggi kerohaniannya, jauh lebih berbahaya. Nah, sekarang saudara, menjauhkan diri dari kasih karunia Allah itu apa penyebabnya? Pastikan seseorang menarik diri dari kasih karunia Allah itu punya alasan. Misalnya, dia bisa beralasan, kalau saudara boleh baca ayat-ayat sebelum dan sesudahnya ya, sehingga bisa mengikuti apa yang saya uraikan. Saya tentu tidak baca keseluruhan konteks ayat ini, tapi saya sudah sampaikan ini konteksnya tentang kemurtatan. Ya, kenapa orang itu menarik diri dari kasih karunia Allah? Dia bisa karena tidak lagi mau hidup berdamai dengan semua orang. Dia sudah pasang sikap, saya tidak mau lagi peduli dengan banyak orang. Maka pelan-pelan dia menarik diri dari kasih karunia Allah. Sebaliknya, kalau dia tidak punya keputusan itu, saya mau tetap berada di dalam persekutuan dengan saudara seiman, maka dia tidak akan menjauh dari kasih karunia Allah. Sekalipun dia masih terluka, tetapi ada potensi segera Tuhan pulihkan. Makanya jangan saudara gunakan alasan, saya tidak suka dengan orang lain. Saya menarik diri karena saya sudah sempat tersinggung. Ini adalah alasan yang buat orang yang sakit hati ini sangat logis. Tapi ini berbahaya, makanya jangan dilakukan. Atau apa saudara? Mengapa seseorang menarik diri dari kasih karunia Allah? Atau menjauh dari kasih karunia Allah? Karena mungkin dia sudah tidak lagi hidup kudus. Sudah terlanjur tercebur pada dosa-dosa yang lainnya. Maka dia putuskan menjauh dari kasih karunia Allah. Apalagi alasannya? Karena mungkin dia kecewa ketika diproses oleh Tuhan karakternya. Dia tidak bisa terima. Dia menyalahkan Tuhan. Lalu dia ambil keputusan menjauh atau menarik diri dari kasih karunia Allah. Dan lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kenapa seseorang bisa menjauh dari kasih karunia Allah? Kalau dirunut jauh ke dalam, itu ada alasannya. Bukan hanya sekedar pahit, merasa dikhianati, merasa dikecewakan, merasa disakiti. Kalau orang itu disakiti, dikecewakan, saya mau tanya sama saudara. Anda yang masih tetap setia melayani Tuhan, tetap ikut dalam persekutuan, dalam ibadah, pernah nggak disakiti? Pernah kan? Pernah. Tapi kenapa? Anda tidak menyimpan akar pahit, karena Anda tidak menjauh dari kasih karunia Allah. Ini penting sekali. Jadi Bapak Ibu sekalian, akar pahit itu juga menurut kitab Ibrani akan menghasilkan buah-buah pahit. Bukan hanya bagi dirinya sendiri, tetapi juga bagi orang lain. Itu dikatakan dalam frase-frase terakhir itu, menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Nah, Bapak Ibu sekalian, hal ini akan bisa mengarah kepada tadi yang saya katakan, penyangkalan iman atau kemurtatan. Ya, terus terang Bapak Ibu, saya dan Ibu Gembala sangat sedih atau terpukul kalau dengar ada orang mengatakan, saya kecewa. Aduh, itu bagi saya satu pukulan dan kesedihan yang luar biasa. Kalau ada pelayan Tuhan, jemaat, atau hamba Tuhan, atau saudara seiman yang cerita kepada kami, lalu sampai mengeluarkan kata, saya kecewa, itu bagi saya kesedihan yang sangat dalam. Kenapa? Karena kami ini tahu, karena kita ini tahu Bapak Ibu, orang itu kalau tidak bertekad disembuhkan, nanti dia keadaannya akan semakin parah. Sebentar saya akan jelaskan. Apalagi jika ada pelayan-pelayan Tuhan, di mana saja Anda beribadah, bukan hanya di GBI Shalom, yang mendengarkan atau mengikuti ibadah online hari ini. Jika Anda pelayan Tuhan lalu ambil keputusan, saya tidak lagi mau pelayanan. Atau, saya tidak mau lagi ibadah. Atau, saya tidak mau lagi datang ke komsel. Atau, saudara punya alasan karena kecewa, sakit hati, merasa dikhianati. Saya mau pindah gereja. Hati-hati Bapak Ibu.
Bukan hanya itu, pindah kantor, pindah kerjaan. Karena di kerjaan lama ada sesuatu, ada orang yang menyakitinya. Dia tidak selesaikan, tapi dia pindah pekerjaan, pindah kantor. Hati-hati yang seperti ini. Kenapa? Hatimu belum beres. Dan Anda berada dalam bahaya besar yang Anda tidak tahu. Karena apa? Itu akar tak terlihat tetapi ada. Nah, Roh Kudus mau tolong saudara hari ini pulih dari luka masa lalu. Bapak Ibu sekalian, perilaku orang yang menyimpan akar pahit, ya, pada umumnya akan semakin buruk perilakunya. Meledak amarahnya. Seperti orang tidak punya pengendalian diri lagi. Mirip kayak Kain, tidak bisa ngontrol emosi. Lalu apa? Biasanya orang-orang seperti ini setelah semakin buruk keadaannya, meledak amarahnya, biasanya orang-orang seperti ini jatuh ke dalam dosa yang semakin dalam. Yang kita sendiri heran, kenapa orang seperti itu yang saya kenal, yang setia, yang melayani, kok bisa jatuh dalam dosa yang menjijikkan? Ya itulah akibat dari menyimpan akar pahit. Ya. Perbuatannya semakin keji, dia bisa menjadi pembunuh secara fisik. Dia bisa jatuh dalam dosa perzinahan dan dia menikmati itu karena dia merasa saya punya hak melakukan ini karena saya kecewa. Jadi orang-orang seperti ini keadaannya semakin buruk, Bapak Ibu. Kalau tidak jatuh dalam dosa perzinahan, kalau tidak mengekspresikan dengan kemarahan meledak dengan membunuh, orang seperti ini bisa depresi. Jadi kayak orang, ya maaf ya, kayak orang gila jadinya. Perilakunya. Pola pikirnya udah jadi gak bener. Ya, dijauhkan Tuhan dari keadaan-keadaan seperti ini dalam diri kita. Tapi saya mau sampaikan ini apa adanya. Termasuk kelainan perilaku. Perilakunya jadi aneh. Orang-orang yang gak ngerti bahwa dia ini punya akar pahit akan sulit melayaninya. Tapi kalau kita tahu ada akar, yaitu akar pahit, kita akan langsung korek dan bantu dia untuk pulih. Selanjutnya saudara-saudara, bukan hanya keadaannya semakin buruk, jatuh ke dalam dosa yang keji, biasanya berakhir pada satu sikap keputusan yaitu menolak Tuhan. Ya, kecewa dengan manusia disimpan. Atau kecewa dengan Tuhan disimpan, tidak mau dibereskan, menjauh dari kasih karunia, ya, muncul akar pahit. Setelah muncul akar pahit, muncul reaksi-reaksi yang buruk dan bertambah buruk, akhirnya menolak Tuhan, menjadi ateis. Dan pada akhirnya orang seperti ini merusak orang lain. Merusak orang lain. Dia tidak hanya merusak dirinya, tapi dia akan menghasilkan buah-buah yang pahit. Kalau di gereja dia merusak komunitas gereja. Kalau di komsel dia merusak komunitas komsel. Kalau di pekerjaan dia merusak komunitas dia bekerja. Di mana saja dia akan menularkan apa? Kebencian, kepahitan, ya, gosip, mengajak-ngajak orang. Dan orang seperti ini akan cenderung Bapak Ibu menjadi faktor penular kebencian kepada sesamanya. Hati-hati. Kita sudah belajar tentang akar pahit. Lalu akibat yang lebih harus kita perhatikan adalah sulit bertobat. Kita akan bahas sulit bertobat. Orang yang menyimpan akar pahit, Bapak Ibu, tidak akan mudah. Ya. Bahkan menjadi tidak bisa menyelesaikan masalah kepahitannya. Kenapa? Karena dia sudah terus-menerus berkeras hati atau bersikeras menilai atau menuntut orang harus mengerti dia. Menilai dan menuntut orang harus lebih dahulu minta maaf dan menyelesaikan. Kalau orang itu nggak menyelesaikan, kalau orang itu nggak sadari dia sudah salah, aku tidak akan mau. Nah, orang seperti ini akan sulit bertobat, saudara. Sekalipun malaikat dari sorga bicara datang di dalam mimpinya,
dia cuma ketakutan dalam mimpi. Dia tidak akan melakukan apa yang Tuhan bilang. Ini mengerikan Bapak Ibu. Makanya Ibrani ini bilang jangan sampai muncul akar atau tumbuh akar pahit. Orang seperti ini sulit bertobat. Kenapa? Karena menolak berdamai. Sambil pelan-pelan dia cari pendukung sehari-hari. Supaya orang terpengaruh dengan omongannya dan bisa mendukung kecewanya terhadap mungkin pendeta, terhadap teman sepelayanan, terhadap pimpinan di kantor, dan terhadap siapa saja. Dan ini adalah akibat yang lebih fatal, sulit bertobat. Akhirnya, selain sulit bertobat, akar pahit ini Bapak Ibu memunculkan akibat yang lebih fatal. Apa itu? Kehilangan kesempatan. Kehilangan kesempatan apa? Kehilangan kesempatan untuk mendapat anugerah pengampunan. Kehilangan kesempatan untuk mendapat pemulihan. Saya mau jelaskan begini, Bapak Ibu. Orang seperti ini akhirnya bisa seperti Esau. Ya. Yang didapat adalah penyesalan karena kehilangan kesempatan diberkati. Karena mengeraskan hati dalam jangka waktu yang lama, akhirnya kehilangan kesempatan untuk diberkati, untuk dipulihkan, untuk bertobat. Bapak Ibu sekalian, ini statement penting berikut ini. Dengarkan saya. Orang-orang yang hidup dalam kepahitan, dengar baik-baik ya. Terkadang dia itu ingin memiliki hati yang baru. Orang-orang yang hidup dalam kepahitan itu terkadang Bapak Ibu, dia itu sadar dia tidak mau terus dalam kepahitan. Tetapi Bapak Ibu, ketika dia memiliki kesadaran atau kerinduan seperti itu, kenyataannya dia sulit bertindak untuk melepaskan kepahitannya. Dan ini yang namanya kehilangan kesempatan. Dia tidak mampu meninggalkan dosa itu. Sekalipun dia tahu, tidak enak ya dosa ini. Dia bisa nangis. Dia bisa cerita sama saudara tentang kecewanya. Dan dia tahu kebenaran firman Allah. Tapi orang ini sudah menutup diri. Nah ini yang disebut kayak Esau saudaraku. Kehilangan kesempatan. Lebih-lebih ketika anugerah Tuhan tertutup, maka kesempatan bertobat itu sudah tidak didapatkannya lagi. Bapak Ibu, jangan salahkan Tuhan ya. Kalau Tuhan tidak menyesali hukuman menimpa orang itu. Karena ini bukan terletak pada keputusan Tuhan. Terletak kepada keputusan orang ini menjauh, mengeraskan hati dan menolak kasih karunia Allah. Oleh sebab itu, jangan sekali-kali membuang kesempatan. Kalau ada hamba Tuhan datang ke rumahmu, kalau ada teman rohanimu datang menjumpaimu, dan dia adalah diutus Tuhan untuk mengingatkan supaya Anda bertobat, jangan keraskan hatimu. Karena mungkin hari ini engkau berkeras hati, besok ketika engkau sadar ingin berubah, engkau gak akan bisa berubah. Kenapa? Aku udah menjadi keras hati. Pikirkan gini. Kesadaran bahwa saya ingin berubah dengan kemampuan bisa berubah itu dua hal berbeda. Dan orang yang keras hati dalam kepahitannya sekali waktu bisa muncul ingin berubah. Tapi dia tidak sanggup lagi move on, berubah. Dan ini yang disebut kehilangan kesempatan. Seperti apa? Seperti Esau. Makanya ada ayat Ibrani pasal yang ketiga. Mari kita baca. Ayat 7 dan 8. Ini jelas sekali. Ibrani pasal 3 ayat 7 dan 8 demikian firman Allah. Sebab itu, seperti yang dikatakan Roh Kudus, pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, saya ganti. Jika kamu mendengar nasihatnya, saya ganti. Jika kamu mendengar firman-Nya, saya ganti. Jika Tuhan mengutus seseorang memperingatkanmu, janganlah ayat 8. Keraskan hatimu. Seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun.
Jadi Bapak Ibu, kita belajar 3 pokok pikiran tentang jangan menjauh dari kasih karunia. Yang pertama, supaya jangan muncul akar pahit. Kita sudah belajar itu akar, apa itu pahit. Ya. Pokok yang kedua adalah orang seperti ini akan tambah hari sulit untuk bertobat. Dan yang ketiga, sama sekali kehilangan kesempatan untuk bertobat. Sulit bertobat itu masih ada kemungkinan. Tapi ketika dia terus berkeras hati, maka dia akan kehilangan kesempatan untuk bertobat. Makanya ayat yang tadi kita baca, jangan keraskan hatimu ketika engkau hari ini mendengar suara Tuhan. Saya sampai kepada bagian penutup. Mari baca kisah yang sangat menyedihkan. Kisah yang sangat tragis. Dan saya berdoa dalam nama Yesus seumur hidup jangan terjadi pada diri kita siapapun yang sedang mengikuti ibadah pada hari ini. 1 Samuel 18 ayat 6 sampai dengan 10. 1 Samuel pasal 18 ayat 6 sampai 10. Demikian bunyi firman Allah. Tetapi pada waktu mereka pulang, ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul sambil menyanyi dan menari-nari dengan memukul rebana, dengan bersukaria dan dengan membunyikan gerincing. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan, katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Perhatikan ayat 8. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat. Dan perkataan itu menyebalkan hatinya. Bolehkah saya tambah atau saya selipkan kata menyinggung perasaannya? Boleh nggak saya ganti atau menyelipkan dengan kata menyakiti hatinya? Ya. Sebab pikirnya, kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Ini berbicara tentang apa, saudara? Saul tersinggung harga dirinya. Dia raja loh. Daud itu cecunguknya. Ya. Tapi Daud dipuji-puji di depan banyak publik. Tersinggung, kecewa, tersakiti. Lalu ayat 9. Saudara perhatikan, kasih stabilo, kasih garis bawah di Alkitab saudara atau di HP saudara. Kasih catatan khusus. Sejak hari itu. Sejak hari apa? Sejak hari di mana Saul tersinggung. Sejak hari di mana Saul kecewa. Sejak hari di mana Saul merasa disakiti. Saul selalu mendengki Daud. Selesaikah ceritanya? Belum. Lihat akibatnya setelah mendengki. Ayat 10. Keesokan harinya. Enggak usah lama-lama saudaraku. Enggak usah tunggu 2 minggu. Besoknya. Roh jahat yang dari Allah berkuasa atas Saul. Sehingga ia kerasukan di tengah-tengah rumah. Sedang Daud main kecapi seperti sehari-hari. Adapun Saul ada tombak di tangannya. Saudara, jangan baik-baik ini kan? Keadaannya semakin buruk. Saudara, mungkin hari ini engkau bisa tutupi keadaanmu, masa lalumu. Saya mau berkata dalam nama Tuhan Yesus, selagi keadaanmu tidak semakin buruk, cepat bertobat. Kecewa dengan gereja, kecewa dengan komsel, kecewa dengan teman di kantor, kecewa dengan dosen, kecewa dengan guru, kecewa dengan paman, kecewa dengan pacar, tunangan, dengan suami, dengan istri, dengan mertua kecewa sama menantu, terus simpen. Ujung-ujungnya saudara adalah pemberontakan terhadap Tuhan. Dan ini bahaya. Bapak Ibu sekalian, semenjak Saul bereaksi marah, dengki terhadap Daud, roh jahat merasuk dia. Keadaannya semakin buruk dan dia tidak segan-segan lempar tombak untuk membunuh Daud di dalam istananya sendiri. Wow, mengerikan. Pada akhirnya bagaimana caranya kita pulih? 1.
Harus ada pengertian di dalam diri orang yang mau pulih itu. Apa itu? Ini persoalan dosamu, bukan persoalan dosa orang lain. Nggak usah pakai persyaratan. Kenapa dia nggak mau minta maaf? Sudah tahu salah. Atau gini, oh rohaninya tok tinggi, tapi nggak pernah tahu minta maaf. Nggak pakai itu saudara. Ini dosamu, bukan urusan orang lain. Syarat pertama itu. Selama Anda tidak punya pengertian itu, sulit bagimu untuk bertobat. Ini persoalanmu, bukan persoalan orang lain. Persoalanmu apa? Kamu sakit hati kan? Mau pulih kan? Terima, kamu hidup dalam dosa selama ini. Yang kedua, akui dosa, lepaskan pengampunan. Tidak cuma mengakui. Iya ya, saya nyimpen sakit hati, ya, salah menurut firman Tuhan. Ya jelas salah. Tapi apa selanjutnya? Relakan, ampuni. Kalau enggak akan bisa pulih. Yang ketiga, minta Tuhan beri hati yang baru. Bukankah Tuhan bisa kasih hati baru? Pikiran baru. Minta. Darah Yesus basuh. Setelah mengaku dosa, mengampuni, minta hati dan pikiran baru. Yang keempat, Anda harus mau dimuridkan. Ya, mau rendah hati, dibimbing. Tidak cukup cuma dikasih hati baru. Anda mesti diarahkan supaya jangan terluka lagi seperti apa. Anda mesti dimuridkan bagaimana caranya supaya jadi berkat bagi orang lain lewat pengalaman hidupmu. Harus mau dimuridkan. Yang terakhir, yang kelima, disiplin pribadi. Apa itu disiplin pribadi? Jam doamu mesti dibangun. Jam baca firmanmu harus dibangun. Jam doa puasamu harus dibangun. Kekudusanmu harus dibangun. Itu yang namanya disiplin pribadi. Jadi ada 5 hal. Untuk pulih, yang pertama, harus ada pengertian. Itu dosamu, urusanmu, bukan urusan orang lain. Yang kedua, akui, lepaskan pengampunan. Yang ketiga, minta hati yang baru dan pikiran yang baru. Yang keempat, mau dimuridkan, dibimbing. Yang kelima, punya disiplin pribadi. Kalau 5 hal ini Anda lakukan dan Anda mau pulih, Tuhan terlalu sanggup memulihkan kita. Saya berdoa buat saudara. Sementara nanti kita akan mengikuti perjamuan kudus. Tapi sebelum itu saya mengajak saudara sungguh-sungguh. Jangan simpan yang namanya akar. Yang kata orang tidak kelihatan, tidak kentara. Tapi itu sebenarnya ada dan sedang merusak kehidupanmu. Kita naikkan satu pujian, saya undang pemusik. Lagu yang sangat memberkati saya dan saya percaya ini juga memberkati kita. Sebuah lagu yang lama, kalau saudara ingin dipulihkan, kalau saudara ingin juga lewat sakit hatimu muncul penyakit-penyakit yang lainnya, Tuhan juga bisa sembuhkan itu. Mari datang kepada Tuhan. Naikkan pujian ini sambil mempersiapkan juga perjamuan kudus yang sudah kita persiapkan. Nanti kita akan doakan sama-sama, minta berkat Tuhan. Naikkan darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa. Tuhan hadir di mana kita mengikuti ibadah. Katakan, darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan sebuah susah. Darahnya tebus aib. Mari yang mau pulih katakan, oh darahnya amat kuasa. Kami mau pulih ya Tuhan. Sucikan dari dosa, lepaskan semua susah. Darahnya tebus. Lagi katakan, oh darahnya amat kuasa. Sembuh dari luka hati, sembuh dan pulih dari dosa, lepaskan semua susah. Oh darahnya tebus saya. Musik mengalun lembut. Tuhan jamah hatimu.
para suami yang terluka, para istri yang terluka, anak-anak muda yang terluka oleh orang atau situasi. Semakin hari ketika engkau mengeraskan hati, engkau semakin tidak berdaya menuju kepada pertobatan. Senyampang firman Tuhan menegur engkau hari ini. Minta ampun kepada Tuhan. Ini urusan dosamu, bukan urusan orang lain, bukan urusan kesalahan orang. Miliki pengertian. Engkau tidak usah menuntut orang itu harus minta maaf dulu. Kalau engkau mau beres, akui ini dosamu. Lalu lepaskan pengampunan. Lepaskan pengampunan. Sebut nama istrimu, hai suami. Sebut nama suamimu, hai istri, kalau engkau terluka dan engkau simpan bertahun-tahun. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, semakin mudah engkau pindah-pindah gereja dan itu tidak menyelesaikan luka hatimu, engkau berada dalam bahaya. Minta ampun kepada Tuhan. Jangan menjauh dari kasih karunia. Para pelayan Tuhan, semakin mudah engkau minta tidak lagi pelayanan dan engkau simpan itu kecewa. Tuhan menyapa saudara dengan kasih. Minta Tuhan hati yang baru, pikiran baru. Mari berdoa dalam nama Yesus. Engkau menjamah setiap hati Tuhan. Setiap pribadi yang mau pulih dari luka masa lalu. Roh Kudus engkau berkarya. Roh Kudus engkau berkarya. Memberikan hati yang baru, pikiran yang baru, perasaan yang baru. Terima kelegaan. Dalam nama Yesus setelah engkau mengakui dosamu, terima kelegaan. Terima kelegaan. Ini bukan urusan orang yang menyakiti hatimu. Ini bukan urusan orang yang menyinggung perasaanmu. Ini urusanmu dengan Tuhan. Urusanmu dengan Tuhan. Berikan Tuhan hati yang baru. Yang menerima, mengucap syukur. Yang menerima, mengucap syukur. Lepas. Semudah ini Tuhan melepaskan Anda. Dan beri dirimu untuk dimuridkan. Dibimbing untuk terus bertumbuh. Dalam disiplin pribadi dalam kerohanianmu. Dalam nama Yesus. Sekarang kita akan ikut perjamuan kudus. Mari kepala keluarga atau dibantu istri atau pribadi lepas pribadi. Kita berdoa. Tuhan, hamba minta berkat-Mu. Untuk roti dan air pengganti air anggur. Yang ada di setiap rumah atau setiap pribadi yang mengikuti ibadah online pada hari ini. Dalam nama Yesus, Tuhan Kau memberkati. Semua sarana perjamuan kudus yang sudah dipersiapkan oleh anak-anak-Mu boleh menjadi lambang tubuh dan darah Yesus. Hamba minta berkat-Mu dalam nama Yesus. Sebelum kami makan dan minum roti dan air anggur atau pengganti sebagai lambang tubuh dan darah Yesus. Terima kasih Tuhan. Saudara boleh bagikan dan angkat roti di tangan kanan. Sambil berdiri, angkat roti di tangan kanan. Haleluya. Dalam kelegaan kita boleh berpesta rohani. Dalam hati yang baru yang Tuhan berikan, kita boleh berpesta rohani. Bapak Ibu Saudara, malam ketika Tuhan sebelum diserahkan, Tuhan mengadakan perjamuan terakhir. Memecahkan roti dan berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Lakukan ini menjadi peringatan akan aku. Kekasih Tuhan, yakinkah kita bahwa roti di tangan kanan kita ini adalah satu persekutuan dengan tubuh Yesus? Haleluya. Dan sudah diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari makan dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari terima air anggur atau pengganti
Yang sudah Anda persiapkan, pegang di tangan kanan dan angkat tinggi-tinggi. Terima kasih Tuhan. Dan kau mengambil cawan berisi air anggur, membagikan kepada para murid-Mu sambil berkata, inilah darah-Ku, darah perjanjian baru, yang ditumpahkan untuk dosa semua orang. Tuhan, kami mengalami pengampunan-Mu, diberikan hati yang baru, kelegaan dari kesesakan karena luka-luka hati yang selama ini kami bawa kemana-mana, baik dalam pelayanan, dalam ibadah, bekerja, dan relasi kami dengan keluarga. Tapi hari ini kami dipulihkan, kami diberi kelegaan, dan kami dimeteraikan dengan darah Yesus. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, yakinkah kita bahwa air anggur atau air pengganti di tangan kita ini adalah satu persekutuan dengan darah Yesus? Amin. Mari minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Naikkan pujian ini sekali lagi saat seraya mengucap syukur. Darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan semua susah. Darahnya tebus saya, lepaskan semua susah, lepaskan semua susah. Darahnya tebus saya. Bersorak-sorailah di dalam Tuhan. Haleluya. Terima kasih untuk pemulihan, untuk kesembuhan dari sakit hati, dari luka hati di masa lalu. Kami pulih, melayani dengan sukacita, beribadah dengan sukacita, menjalani kehidupan dengan sukacita. Bahkan kesembuhan terjadi dari segala sakit penyakit. Berkat dicurahkan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk hari ini. Kami diberkati oleh firman Tuhan dalam ibadah ini. Terpujilah namamu Bapa. Kami bersyukur. Terpujilah namamu. Kami bersyukur sebab Tuhan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Kiranya saudara semakin bertumbuh dan jangan lagi simpan akar pahit. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berdoa syafaat dan doa persembahan. Pak Lius akan pimpin kita. Puji Tuhan Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan. Mari persiapkan setiap persembahan kita, dan kita akan berdoa beserta dengan doa syafaat kita. Mari bersama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Allah kami, Tuhan kami, Juru Selamat kami, pribadi lepas pribadi. Kami sungguh bersyukur karena kami boleh beribadah bersama-sama meskipun kami di rumah ataupun di tempat kami masing-masing. Kami juga berdoa pada siang hari ini Tuhan, kami akan memberikan ucapan syukur kami melalui persembahan kami. Tuhan memberkati setiap persembahan yang kami berikan. Tuhan memberkati sehingga mereka boleh berguna untuk pekerjaan-Mu di tengah-tengah gereja kami ya Tuhan. Terima kasih buat semuanya itu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan memberkati lumbung-lumbung kami, pekerjaan, usaha dan semua keluarga kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara, situasi-situasi yang ada saat ini Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah dalam anugerah kendali Tuhan sehingga semuanya berjalan dengan baik. Berkati pemerintahan kami dari presiden sampai kepada seluruh jajaran menteri dari pusat sampai daerah. Mereka boleh bekerja dengan baik dan bangsa kami semakin maju, semakin baik, khususnya di tengah-tengah pandemi yang ada Tuhan. Kami percaya semakin banyak mujizat, semakin banyak kesembuhan terjadi, dan bangsa kami dilalukan dari
COVID-19 ini Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan GBI Shalom dimanapun saat ini berada. Diberkatilah setiap kami, dan kami semakin antusias di dalam mengikuti setiap ibadah-ibadah online, doa online, bahkan semuanya dari rumah kami. Kami percaya lawatan Tuhan, bahkan penyertaan Tuhan menyertai kami. Terima kasih Tuhan, terpuji namamu. Kami juga berdoa untuk rencana kami Natal Tuhan di bulan Desember. Tuhan memberkati setiap panitia yang mempersiapkan segala sesuatunya, sehingga perayaan Natal, perenungan Natal kami juga boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Terpuji namamu. Ini doa dan syafaat kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, kita sudah mengikuti rangkaian ibadah kita. Kita sudah memberikan persembahan dan doa syafaat kita bagi bangsa kita, bagi gereja. Dan sekarang kita mengakhiri ibadah kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk kemurahan Tuhan buat kami. Terima kasih untuk kesempatan bisa beribadah. Terus kami berharap kepada Tuhan supaya kami bisa segera kembali beribadah bersama walaupun dengan keterbatasan. Terima kasih untuk anugerah Tuhan. Berdoa untuk seluruh saudara-saudara kami yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Baik ulang tahun pribadi, ulang tahun pernikahan, Tuhan berkati. Semakin diberkati oleh Tuhan, semakin dikasihi oleh Tuhan, semakin mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Hamba-hambamu para pelayan Tuhan yang sudah ambil bagian dalam pelayanan hari ini, Tuhan juga semakin memberkati. Setia dan dipakai Tuhan jadi alat bagi kemuliaan nama-Mu. Sebelum kami mengakhiri ibadah kami dan mohon berkat Tuhan, kami mau berkata dengan iman bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Saya sudah disembuhkan, segala sakit penyakit sudah dihancurkan. Saya terima organ-organ tubuh yang sehat dalam nama Yesus. Demikian juga kami katakan pernikahan dan keluarga jemaat Tuhan semakin dipulihkan. Relasi orang tua anak, relasi suami istri semakin dipulihkan. Sorga hadir dalam keluarga kami, menikmati indahnya pernikahan dan jadi berkat bagi banyak orang. Demikian juga usaha, toko, warung, kantor, pekerjaan-pekerjaan umat-Mu yang berkenan di hadapan Tuhan, Engkau berkati. Ada keberhasilan, ada keberuntungan, ada rezeki yang limpah, supaya semuanya mendatangkan hormat, pujian, kemuliaan bagi nama-Mu. Umat-Mu yang diberkati juga jadi berkat dalam nama Yesus. Pulihkan keuangan rumah tangga, pulihkan pekerjaan, pulihkan ekonomi kami semua. Terima kasih Bapa. Dalam rangkaian ibadah ini, di penghujung ibadah ini, kami minta berkat Tuhan. Mari bangkit berdiri, angkat kedua tanganmu, arahkan hatimu kepada Bapa yang baik. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun kau berada, terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa di sorga, kasih sayang dan keselamatan yang pasti di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, serta kuat kuasa dan pertolongan dalam persekutuan dengan Roh Kudus, mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Terimalah berkat jasmani, berkat rohani, dan berkat atas jiwa kita dengan meterai satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Bersama katakan amin. Tuhan memberkati. Haleluya. Setiap kita yang diberkati Tuhan, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita angkat pujian bersama-sama. Aku diberkati. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Katakan, kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikanmu, tersedia bagiku segala, limpahkan segalanya, dan anugerah-Mu sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi
Aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersuka cita karena berkat-Mu kepada kami. Mari bersama-sama katakan kasih setia-Mu. Kasih setia-Mu nyata bagiku, nikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab alasan-Mu limpahkan segalanya, sebab anugerah-Mu sangat besar bagiku. Terima berkat Tuhan, aku diberkati, aku dilimpahi sebab Allah menyediakan segalanya. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan. Oh, musik memuji Tuhan, kami terima berkat-Mu Yesus. Terima kasih, Engkau baik bagi kami Tuhan, Kau segalanya bagi kami. Katakan sebab anugerah-Mu, sebab Allah ada bagi Tuhan. Sebab anugerah-Mu limpahkan segalanya, sangat besar bagi sebab Allah. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya. Sebab anugerah-Nya aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan semuanya bagi kami. Aku diberkati, aku dilimpahi karena sempurna untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Terima kasih Tuhan, anugerah-Mu besar, anugerah-Mu melimpah. Yesus, Engkau selesai Tuhan. Haleluya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.